Malam, teman-teman. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali ya, melanjutkan studi dari kitab Wahyu. Dan kita akan melanjutkan dengan pasal 89. Sebelum itu, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih berikan, sehingga kami boleh kembali bersama-sama, terus bertemu, bertekun di dalam mempelajari, mendengarkan, mencoba memahami akan firman-Mu, khususnya mengenai akhir zaman yang kami baca dan kami pelajari dari kitab Wahyu. Kami mohon Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami pikiran dan hati yang boleh sungguh terbuka untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu ini. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup di dalam akhir zaman ini. Kami serahkan PA ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan bersama-sama melihat malam hari ini ya. Kita akan lihat Wahyu 8. Saya akan share screen sebentar dan kita buka Alkitab kita dulu. Wahyu 8 dan 9 ya malam hari ini ya. Jadi kita akan melihat uh, ayat 1 ya dan 2. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudara, kita melihat sebelum meterai ketujuh dibuka, ya, 6 meterai kan sudah dibuka. Menuju meterai ketujuh itu ada silence, ya, setengah jam. Setengah jam ini tentunya ya, saudara tahu ya, di sorga ya. Sorga itu kan nggak ada ukuran 24 jam. Ya, jadi setengah jam ini kita juga tidak bisa katakan 30 menit harafiah begitu ya. Itu 24 jam kan waktu di bumi ya, bumi berputar. Sorga kan bukan bumi begitu. Jadi kita mesti menanggapi atau memahami setengah jam ini juga dengan artian simbolik ya. Nah, ada sunyi senyap, saudara sekalian, sebelum Yesus membuka meterai yang ketujuh. Mengapa sunyi senyap itu? Menandakan seluruh perhatian harus tertuju karena sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting akan terjadi. Nah, kalau kita baca Alkitab, misalnya di Perjanjian Lama, memang masa senyap atau silence itu biasanya persiapan, preparation untuk datangnya penghakiman Tuhan. Sesuatu yang sangat drastis ya, sesuatu yang luar biasa begitu ya, dramatis ya. Itu biasa didahului dengan senyap ya. Ya kira-kira kalau kita melihat gejala alam sebelum ada tsunami itu katanya laut itu surut gitu ya, ke tengah air itu surut ke tengah lautan, sangat tenang, nggak ada gelombang. Tetapi kan itu persiapan untuk sebuah gelombang yang luar biasa besarnya ya, yang kita tahu sangat destruktif. Nah, kira-kira seperti itu, saudara sekalian. Jadi masa senyap ini adalah masa yang disebutkan dengan half an hour ya. Kenapa sih setengah jam ya? Kenapa nggak 1 jam begitu loh ya? Saudara, jam di dalam Alkitab khususnya kitab Wahyu itu punya arti tertentu, yaitu apa ya? Jam itu berbicara mengenai penghakiman yang mendadak. Yesus berkata, bahkan ini bukan di Wahyu loh ya, di Matius. Kamu tidak tahu kapan jam datangnya anak manusia. Berarti kan something sudden. Sesuatu yang mendadak. Kamu nggak tahu jamnya. Ya, jam itu kan spesifik, saudara sekalian ya. Nggak cuma hari begitu loh. Hari Selasa, hari Rabu. Tapi jamnya berapa? Itu kan spesifik. Nah, itu bicara Yesus katakan orang itu tidak tahu kapan jam anak manusia datang. Berarti memang bersifat sudden. Ya, jadi memang orang tidak menyangka sunyi ini habis itu tiba-tiba ya terjadi sesuatu yang uh, dramatis sekali ya. Nah, istilah setengah ini kembali berbicara mengenai krisis penghakiman ya, karena bicara mengenai sesuatu yang mendadak begitu loh. Eh, Krisis dan penghakiman. Jadi setengah jam itu tidak harafiah 30 menit, melainkan penghakiman dahsyat ya yang datangnya mendadak. Didahului dengan senyap begitu ya. Jadi orang merasa, wah ini damai sekali ya, nggak ada apa-apa, adem ayem, tentram. Tiba-tiba
sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara sekalian ya, yang sangat destruktif. Kira-kira meterai ketujuh seperti itu, ya. Jadi ini adalah sesuatu pola Tuhan bekerja ya di dalam menjalankan penghakimannya. Dan kita lihat apa yang dikatakan di ayat berikutnya. Maka datanglah seorang malaikat lain, ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dan mezbah, dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar gempa bumi. Saudara, ketika Tuhan akan mengeksekusi penghakiman dan dunia itu di surga itu sunyi setengah jam, orang percaya ngapain? Orang percaya tetap berdoa. Ya, saudara perhatikan ini. Rasul Petrus pernah berkata, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Hendaklah kamu menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi di sorga itu sunyi karena persiapan penghakiman Tuhan yang mendadak. Di bumi juga waktu tenang, waktu teduh. Namanya kita berdoa itu, ya. Orang percaya tugasnya tetap tekun berdoa. Mau ada tanda zaman, nggak ada tanda zaman, mau berisik ada perang atau senyap mendadak begitu ya, kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Itu adalah sikap orang Kristen, etika orang Kristen, mengingat kedatangan Yesus yang bisa sewaktu-waktu, ya. Jadi kita tidak terpengaruh, tidak terkejut oleh kekacauan dunia. Saudara sekalian, kita tidak terkejut kalau ada kabar perang. Kita nggak terkejut kalau ada kabar asteroid, begitu ya. Kita nggak terkejut kalau ada kabar kelaparan, ya, krisis air. Kan Alkitab sudah bicara semuanya. Bukannya kita tidak prihatin, ya, kita prihatin, tetapi not surprise, begitu ya. Petrus mengatakan, jangan seolah-olah terkejut, seolah-olah sesuatu yang datang kepadamu luar biasa, kamu nggak tahu sebelumnya. Kan sudah tahu kita. Ya, nothing out of the ordinary. Memang dunia bergeraknya demikian, ya. Dan doa orang Kristen itu disukai dan diharapkan dan dinantikan oleh Tuhan. Itu sebabnya diandaikan, digambarkan dengan pendupaan emas. Jadi doa kita itu ditaruh di tempat yang istimewa, emas, begitu saudara sekaliannya. Dan itu seperti pendupaan atau kemenyan, ya. Artinya banyak kemenyan, begitu ya. Artinya wangi, begitu loh, ya. Doa orang Kristen itu disukai oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan suka dengar doa kita, ditaruh di tempat yang khusus, digambarkan dari emas, kenapa orang Kristen nggak rajin berdoa? Kan begitu ya. Kan bukannya Tuhan itu segan kita temui ya. Bukan Tuhan itu bagaimana-bagaimana, tapi dia senang begitu loh mendengar doa kita. Nah, Tuhan luar biasa sekali di dalam senyapnya, dalam senyap kita berdoa, dan jawaban Tuhan dahsyat ya. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan, mengisinya dengan api, melemparkan ke bumi, meledaklah bunyi guru disertai halilintar gempa bumi. Ya, jadi dahsyat loh doa kita. Doa orang Kristen itu mendatangkan respon penghakiman Tuhan atas dunia. Artinya apa? Saudara, kita sebagai orang Kristen, jangan sampai lupa ya, doa kita itu nggak kecil. Doa kita itu bukannya perkara remeh begitu ya. Saudara bayangkan kita di bumi berdoa ya, atau juga orang kudus di sorga berdoa begitu. Dan Tuhan meresponinya dengan skala yang global ya. Dikatakan halilintar gempa bumi. Jadi kita yang berdoa, dunia yang gempa. Artinya apa? Kita tidak bisa meremehkan doa. Kita tidak bisa meremehkan faktor doa orang Kristen. Betapapun kita merasa doa kita tuh sepele, ya, doa kita tuh tidak signifikan, ya kita harus kembali kepada Alkitab. Doa kita itu disukai oleh Tuhan, doa kita itu betapapun kita rasa kecil, punya dampak yang dahsyat. Ya, yang skalanya itu dunia, saudara sekalian. Ya, nah ini sebabnya kita harus mengubah cara pikir yang salah ya. Dan jangan lupa bahwa peristiwa di dunia ini, perang, pandemi, ya, inflasi, apapun itu, ada unsur pengaruh doa orang Kristen. Saudara sekalian, jadi prayer makes a difference gitu loh. Doa itu membuat perbedaan, ya. Seringkali orang berhenti berdoa, ya, karena mereka merasa their prayer doesn't make any difference, ya. Itu kan cara pikir yang salah. Ya, artinya apa?
Dengan kita berdoa, digambarkan dalam Wahyu 8 ini, itu seperti kemenyan yang disukai oleh Tuhan, dan Tuhan berespon dengan halilintar, gempa bumi, bunyi guru, begitu kan, melindungi anak-anaknya. Jadi kita harus menghindari cara pikir yang salah. Di mana zaman sekarang banyak orang tidak bisa berdoa karena distraksi dari berita buruk dan kekacauan dunia setiap hari. Kita nggak usah terkejut, kita prihatin, kita berdoa, begitu ya. Justru lebih berdoa, ya, karena kita mengerti memang itulah respon orang Kristen. Dan juga cara pikir yang salah adalah ada orang yang tidak tekun berdoa karena merasa nggak ada efeknya tuh. It doesn't make any difference. Saudara, sekali lagi bukan kita yang ngukur ya, make a difference atau enggak, begitu loh. Yang pasti Alkitab katakan doa kita disukai Tuhan dan Tuhan berespon dengan dahsyat. Artinya it makes a big difference. Bahwa mata kita seringkali tidak bisa lihat, yaitu keterbatasan mata kita. Bukan doa itu tidak ada efeknya. Ya, itu keterbatasan mata kita. What do you see? Ya, kalau kita hanya lihatnya yang apa yang Tuhan, kita tidak melihat apa yang Tuhan mau kita lihat, ya kita lihat nggak ada efek. Tapi kalau kita melihat seperti mata Tuhan juga pelan-pelan membuka cakrawala kita, melihat, masa iya doa nggak ada efeknya? Ya, jadi pasti ada. Itu it depends on our perspective, begitu loh. Tergantung sudut pandang kita, ya. Nah, tapi kita harus ingat, doa orang Kristen itu mempengaruhi peristiwa dunia. Artinya apa? Saudara dan saya mendengar tentang perang, banjir, bencana alam, kelaparan, inflasi. Ingat loh, kita itu doanya ada peranan. Jangan merasa, wah kita nggak berdaya ya. Udah berdoa dunia tetap aja kelaparan. Udah berdoa tetap aja dunia gempa bumi. Itu semua kan memang sudah dinubuatkan dalam Wahyu oleh firman Tuhan. Jadi tidak ada yang mengejutkan dalam hal itunya. Tapi kan sikap kita, respon kita justru tetap berdoa. Jadi doa kita mempengaruhi peristiwa dunia. Kita berdoa melalui segala situasi yang buruk ini Tuhan bekerja menyelamatkan. Jangan sampai kita dipengaruhi situasi sampai mengatakan, buat apa saya doa? Saya doa tetap aja kelaparan, doa tetap aja gempa bumi. Tidak make any difference. Salah cara pikirnya. Saudara sekalian ya, itu keliru cara pikirnya. Kita berdoa karena doa membuat perbedaan yang besar. Soal gempa bumi, inflasi, kelaparan, dan sebagainya, itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Itu adalah rencana kedaulatan Tuhan. Pasti akan dieksekusi. Begitu loh. Cuman ingat kita diundang berbagian dengan doa. Kita doakan keselamatan, kita doakan pertobatan. Karena itu tujuan Tuhan mengirimkan meterai, membuka meterai kan begitu. Kasih warning, saudara sekalian ya. Kasih peringatan. Nah, begitu dibuka meterai ketujuh, keluar sangkakala pertama. Ini wahyu seperti itu loh ya. Saudara tanya, meterai ketujuh apa? Sangkakala. Jadi begitu masuk ke tujuh, buka lagi seri berikutnya. Tujuh sangkakala. Ayat 7. Dan ketujuh malaikat memegang ketujuh sangkakala bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ini meterai ketujuh loh, ya. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es, api, dan api bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon, hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Wah, ini luar biasa, ya. Saudara, yang pertama disebut hujan es ya. Hujan es itu kan asalnya dari Mesir ya. Kalau kita lihat maksudnya kita melihat kisah hujan es itu tulah ketujuh yang efeknya sangat destruktif buat tanaman. Ingat, ternak hidup dari tanaman, kita hidup dari ternak. Kalau tanaman rusak, ternak mati. Kalau ternak mati kita makan apa? Ya. Kemudian api dan darah itu kan memang digambarkan letusan gunung berapi yang membuat langit berwarna merah dan menurunkan hujan berwarna merah karena mengandung partikel-partikel tertentu di udara. Ya, kira-kira seperti itu skenarionya, saudara sekalian. Ya, dikatakan semuanya dilemparkan ke bumi, begitu loh. Akibatnya apa? Dikatakan sepertiga bumi rusak, terbakar, sepertiga pohon juga terbakar, seluruh rumput, kalau rumput semuanya, ya memang kita tahu rumput lebih lemah daripada pohon, ya kan, rumput rusak sampai kering, sampai mati, pohon masih hidup, gitu loh. Nah, tapi kalau sepertiga pohon sudah mati, rumputnya pasti mati, saudara sekalian ya. Ini sesuatu yang nggak sulit dimengerti, ya. Apa akibatnya sangkakala pertama ini? Tentunya seperti saya katakan, ini efek serius kepada suplai makanan
bagi manusia dan binatang. Saudara tahu, bahkan banyak vitamin, banyak obat dibikin dari tanaman. Sebelum diproses, dicampur dengan apa menjadi obat kimia, begitu ya. Kalau tanamannya nggak ada, itu kan jadi suatu kelangkaan yang serius ya. Jadi ini mempengaruhi hidup ya secara global ya. Dan kenapa sepertiga dikatakan oleh Wahyu? Sekali lagi sepertiga untuk menunjukkan ini masih ditahan, belum total, belum semuanya. Dan kalau nggak bertobat, yang akan datang lebih destruktif. Jadi sepertiga itu digunakan Wahyu untuk mengatakan warning ya, peringatan ya. Sebagian kecil, belum sampai setengah begitu ya, tetapi serius. Sepertiga itu serius ya. Bayangkan kalau satu sekolah sepertiga siswanya sakit. Ya serius dong. Sakitnya sepertiga kan banyak. Memang nggak sampai 50%, tapi cukup banyak. Kira-kira seperti itu sangkakala. Jadi dari meterai, penyingkapan-penyingkapan itu, sekarang sangkakala. Sangkakala sudah sebagian ada eksekusi penghakiman. Saudara perhatikan di pasal 7 yang kita bahas 2 minggu lalu, sebelumnya kan Tuhan menyuruh malaikat menahan 4 angin agar jangan merusak bumi, laut, pohon demi orang percaya. Ya, Tuhan jaga orang percaya begitu loh, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, untuk mereka yang tidak percaya sekarang sepertiga bumi, sepertiga pohon rusak oleh hujan es dan api. Jadi peristiwa di dunia di bawah kontrol Tuhan. Kalau adem ayem nggak ada apa-apa, itu bukan natural ya. Wahyu katakan tangan Tuhan menahan. Jadi bumi yang mestinya banyak kekacauan tuh kita bisa nikmati. Tetapi ketika Tuhan tidak menahan, bahkan Tuhan mengizinkan, bahkan Tuhan menghukum begitu ya, dengan hujan es, api, bercampur darah, ya itu sekarang kita lihat efeknya luar biasa. Ya nggak cuman ini masalah alam, tapi masalah suplai makanan. Kemudian setelah itu ayat yang ke-8, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga laut menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, binasalah sepertiga dari semua kapal. Saudara, sepertiga samudra jadi darah. Ya, jadi bayangkan ini banyak darahnya loh ya, karena ini banyak korban ya istilahnya. Wahyu mengatakan darah ini memang kelihatan warna merah dan sebagainya, tapi kan mengingatkan kita a lot of victims di sini ya. Banyak-banyak korban. Ya, kamu tadi yang pertama sangkakala hujan es api bercampur darah, yang sekarang dikatakan bahwa eh, sepertiga laut, sepertiga samudra jadi darah, seperti Sungai Nil ya. Ini banyak sekali eko-eko dari 10 tulah di Mesir. Nah, tapi intinya yang menghibur kita apa, saudara? Ingat di Mesir yang kena cuma orang Mesir. Orang Israel umat Tuhan selamat begitu ya. Ini satu penghiburan sebenarnya cara kita membaca Wahyu ya. Bukan berarti orang Kristen nggak bisa menderita. Tetapi kita tidak kena penghakiman Tuhan. Penderitaan kita adalah ujian, penderitaan kita kesempatan jadi saksi, penderitaan kita adalah kesempatan berbagi dalam rencana Kristus, bukan penghakiman Tuhan. Kalau penghakiman Tuhan, kita nggak kena. Ya, saudara, penyebabnya kenapa samudra bisa jadi darah? Dikatakan gunung besar menyala, artinya volcano, dilemparkan ke dalam laut. Sama toh ketika dikatakan hujan es api, api itu ya gunung meletus ke atas. Jadi ya kalau secara alam loh ya, langit kelihatan merah begitu ya. Demikian pula kalau gunungnya letusannya luar biasa masuk ke laut begitu kan ya, lautnya merah seperti darah. Ya. Akibatnya apa saudara sekalian? Sepertiga makhluk laut mati. Sepertiga kapal hancur. Wah, ini kalau betul-betul kita bayangkan dengan imajinasi kita. Wah, saudara sekalian ya. Seringkali kita baca, tiba-tiba ada 20 ikan paus terdampar mati. Mereka lari dari sesuatu. Itu aja sudah heboh ya. Tiba-tiba muncul ribuan ikan mengambang mati. Ya, itu aja sudah heboh. Apa itu ribuan itu nggak sampai 1/1000, 1/10.000 laut gitu ya. Bayangkan sepertiga makhluk laut mati, saudara sekalian. Laut itu kan jadi bangkai. Itu penuh dengan bangkai kan, berarti ngambang. Makhluk laut itu mayoritas kalau mati kan nggak naik, saudara sekalian. Kalau naik kapal mana bisa jalan? Bagaimana caranya jalan? Istilahnya kan kalau sampai sudah bayangkan ya, maksudnya semua ikannya apalah, paus lah, hiu lah,
cumi lah, semua itu ngambang begitu ya. Nggak semua tentu, tapi cukup banyak begitu kan. Wah, bisa dibayangkan. Sepertiga kapal hancur. Artinya apa? Suplai makanan seafood dalam hal ini terganggu. Nah, kapal-kapal yang di lautan mau menangkap ikan, menangkap seafood ya untuk eh, pencaharian dan juga untuk nafkah untuk makan mereka juga terganggu kan ya. Kegiatan perdagangan banyak terhenti begitu loh. Jadi saudara bayangkan ya, laut yang selama ini menjadi sumber kekayaan banyak negara ya. Suatu saat digambarkan itu, wah, kalau dihakimi oleh Tuhan berbeda sekali. Tapi sekali lagi ini masih belum total. Artinya mayoritas lautan samudra di dunia masih berfungsi ya. Jadi masih ada kesempatan bertobat. Saudara perhatikan bahwa ketika sangkakala berbunyi, eksekusi kepada sepertiga. Artinya apa? Ini warning yang serius. Karena sudah ada buktinya depan mata mati begitu ya. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa. Karena sekarang di Asia Tenggara kita mengalami gelombang panas ya. Entah sampai Indonesia atau tidak ya. Kita belum baca data yang detailnya. Tapi kan pasti sampai beberapa negara di Asia Tenggara. Saudara, itu pun menyebabkan orang meninggal. Seperti di Thailand 30 orang meninggal. Hanya karena hawa panas. Ya, itu baru sesuatu yang panas ya. Belum mengubah lautan, gunung meletus dan sebagainya. Kita bisa bayangkan kalau sampai eh, ciptaan ini ya, gunung, kemudian juga lautan itu terkena dampak yang luar biasa. Belum selesai sampai situ, tidak hanya sampai situ, saudara sekalian, kemudian muncul apa? Meteor. Coba kita baca ya, ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nah, ini menarik. Nama bintang itu ialah Absintus. Sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Saudara, meteor menimpa bumi. Ya, lalu kenanya sungai dan mata air. Saya bisa bayangkan ya, ada film-film science fiction, tapi nggak science fiction juga ya, mengatakan mungkin satu hari ada asteroid yang akan memukul atau menghantam bumi begitu ya. Kalau terakhir di Netflix itu ada yang kisahnya jatuhnya di Korea, karena film Korea, saudara sekalian ya. Tetapi bayangkan ya, tidak mustahil sekali ya, bahwa itu akan jatuhnya ke lautan. Karena bumi kita 2/3 itu lautan, saudara sekalian ya. Jadi ke air begitu kan. Jadi kalau kita bayangkan secara harafiah loh ya, nggak tentu seperti itu ya, tapi kita bayangkan secara harafiah. Itu benda langit jatuh ke air, menimpa sungai dan mata air begitu ya. Sebetulnya Yesus pernah bicara bintang jatuh sebelum kedatangan anak manusia. Itu kita bisa baca di Matius 24:29, Markus 13:25. Bintang jatuh itu kemungkinan besar meteor. Saudara sekalian ya. Karena kita tahu selama ini kita terlindung mayoritas dari benda-benda langit, meteor yang jatuh itu karena atmosfer. Tapi meskipun ada atmosfer, 1-2 meteor tembus. Ya, ada buktinya kok dia mendarat di mana ada bekasnya, ada kawahnya. Cuma kan selama ini di darat, ya. Tapi kan nggak mustahil dia bisa mendarat di laut. Dan kita nggak tahu kandungannya itu apa. Tapi dikatakan meteor ini skenarionya jatuh menimpa sungai dan mata air. Saudara, sungai dan mata air itu bukan laut berarti ya. Sungai itu air tawar. Mata air juga air tawar. Sebetulnya itu adalah life, human life ya. Berkat Tuhan menopang hidup. Kita nggak bisa minum air laut. Kita nggak bisa mandi pakai air laut tuh, saudara sekalian ya. Kita berenang di laut tapi mandi nggak pakai air asin begitu kan. Itu kita mandi, mencuci ya. Kemudian sikat gigi, minum. Itu semua kan air nggak, bukan air asin ya. Air sungai, mata air, difilter. Nah, ini kan berkat Tuhan menopang hidup ya. Tetapi berkat itu sekarang menjadi sumber kematian. Sekarang air itu beracun. Karena ketika meteor itu menimpa sungai dan tercemar, nama meteor itu adalah absinthus, yang terjemahannya adalah wormwood, yang biasa dipakai buat obat, yaitu daun pahit. Tapi sekali lagi ini cuma nama ya. Ini meteor kan benda langit ya saudara sekalian ya. Jadi nggak mungkin dia seperti tumbuh-tumbuhan di bumi. Tapi perumpamaannya, rasanya itu seperti itu. Bahannya apa? Yang pasti kita tahu toksik. Beracun buat air.
Ya, kalau daun pahit kita taruh ke air mah nggak apa-apa, cuma rasa pahit aja mungkin ya, tapi kan nggak mati orang, begitu loh. Tapi kalau ini padanannya seperti pahit, tetapi bahan-bahannya itu pokoknya beracun ya. Akibatnya kan air menjadi pahit dan beracun. Nah ini sebetulnya ada simbol juga ya, kepahitan ini melambangkan kesengsaraan dan penghakiman. Air menjadi pahit dan beracun dan menyebabkan banyak kematian. Saudara bayangkan, sepertiga sumber air minum tercemar dan beracun. Kita ini sudah diprediksi akan ada kesulitan air. Ya, saya lupa kemarin itu ada berita ya di mana itu di satu negara itu air sudah langka begitu. Di Kolombia misalnya ya. Di Kolombia kalau tidak salah, air minum, air tawar, air fresh water itu berkurang begitu ya karena kekeringan. Itu sekarang dibatasin loh saudara sekalian ya. Bayangkan di Amerika juga untuk pertanian dibatasi ya. Saya ingat juga waktu saya di Amerika itu tidak boleh siram rumput lebih dari 2 kali dan tidak sekali siram nggak boleh lebih dari 20 menit. Air sudah jadi problem di beberapa negara loh. Itu masih airnya belum tercemar. Bisa dibayangkan kalau air yang ada itu tercemar. Jadi kita percaya sekali memang skenario yang digambarkan ini, bumi ini betul-betul mendapatkan malapetaka yang besar sekali. Karena nggak cuman tanaman, sepertiga terbakar, pohon begitu ya. Tetapi air pun sumber hidup itu sumber hidup manusia itu wah, saudara sekalian. Tetapi sekali lagi diingatkan karena sepertiga meskipun parah, destruktif tapi masih belum total. Ya, artinya apa? Masih ada kesempatan bertobat. Tapi nggak berhenti di sana. Ya, intinya apa? Kayaknya manusia nggak bertobat. Sehingga terus datang saudara sekalian ya. Kita baca ayat 12 dan 13. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saudara, ini sangkakala keempat, masih ada 3 lagi. Padahal bumi hidup manusia sudah sangat porak-poranda dan hancur, meskipun belum total ya. Masih ada 3 lagi. Itu semuanya celaka-celaka-celaka, sekalian ya. Sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang dipukul. Artinya apa? Ini hukuman Tuhan. Matahari kan bersinar terus, mana bisa berkurang. Bulan juga begitu. Sepertiga bintang dipukul, tapi saya bisa bayangkan begini. Kalau bulan kurang sepertiga, saya percaya. Secara manusia bisa gimana? Ini bukan Tuhan ya, manusia ya. Itu kalau manusia ke bulan lalu dia menggali tambang di bulan ya, bawa pasirnya, bawa tanahnya, sampelnya, pakai traktor, pakai alat-alat berat, bawa transfer ke bumi. Ya lama-lama bulan kecil dong. Kalau digali terus dong. Nggak mustahil kalau bulan. Itu sesuatu yang kita manusia pun bisa bayangkan. Apalagi secara Alkitab. Sepertiga matahari, ya matahari mungkin sulit, begitu kan? Tapi juga sekarang ini orang berbicara mau mengecat awan, tanda kutip mengecat, menyemprotkan sesuatu di awan, supaya cahaya matahari balik keluar, jangan ke bumi. Sehingga bumi lebih redup. Karena cahaya matahari dipantulkan kembali keluar. Apakah kita bisa bayangkan secara sains dilakukan? Bisa. Sepertiga bintang, bisa sekali bintang bisa mati kok. Saudara sekalian, itu semua adalah memberikan kepada kita ide. Kalau ini bahkan secara manusia itu bisa dibayangkan. Apalagi yang Alkitab katakan, ini memang tindakan Tuhan. Ya, jadi sumber cahaya berkurang sepertiga baik siang maupun malam hari. Dan itu bisa terjadi. Beberapa negara maju sekarang sedang berbicara bagaimana mengurangi cahaya matahari sampai ke bumi karena kita terlalu panas. Mereka mau lakukan sesuatu di awan supaya matahari mental lagi sinyalnya keluar. Artinya bumi lebih redup. Kita tidak tahu bagaimana hal-hal ini digenapi loh ya. Tetapi pembicaraan wacana itu sudah ada. Apakah Tuhan pakai cara begitu? Tapi saya kira lebih dari itu. Karena ini adalah tindakan Tuhan, bukan sekedar manusia punya rencana, begitu loh. Tetapi Tuhan bekerja melalui segala sesuatu dan dengan segala cara. Ya.
Nah, ini seperti tulah 9 di Mesir, yaitu kegelapan. Ya, meskipun sepertiga, nggak totali gelap, saudara sekalian ya, tapi lumayan, lumayan redup begitu loh. Saya juga heran ya, kadang-kadang hari ini di Jakarta saya lihat mendung. Kenapa ya? Ini kan musim panas begitu loh. Apakah ini mendung natural? Atau ada yang main-main dengan cuaca? Kita pun terus meraba. Saudara sekalian ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kita bisa anggap enteng mengatakan, ah ini science fiction. Mana ada sepertiga matahari. Saya katakan, kita nggak tahu bagaimana caranya, tetapi kita tahu efeknya begitu di bumi. Ya. Dan Yesus berkata juga sama, saudara sekalian, bukan cuma bintang jatuh sebelum dia kembali, akan ada kegelapan sebelum anak manusia datang kembali. Juga dicatat di Markus 13. Jadi kurang clear apa Alkitab ya, baik Wahyu maupun Yesus Kristus sendiri dalam khotbah tentang akhir zaman sebelum dia naik ke salib. Jadi Alkitab semestinya kalau kita baca dan renungkan, kita simpan, nggak mungkin orang Kristen surprise. Ya, Tuhan itu nggak main teka-teki di sini. Hanya masalah timing Tuhan tidak kasih tahu. Karena itu kedaulatan dia. Bahkan anak pun tidak begitu ya. Yesus pun dalam kemanusiaannya tidak punya akses loh. Tidak diberikan akses, memilih tidak mau mengakses rahasia kedatangannya kedua kali. Hanya itu yang rahasia. Tapi caranya kan jelas. Ada gelap, ada kerusakan alam, ada kerusakan benda langit, atau efeknya ke bumi, kemudian juga ada perubahan-perubahan permukaan bumi, ya gunung bisa jatuh ke dalam air, dan segala yang normal itu, yang menopang hidup, tiba-tiba terjadi bencana, saudara sekalian, ya. Tapi apa yang terjadi? Sepertiga itu berarti belum total. Hanya ini peringatan serius untuk sungguh-sungguh bertobat. Bahkan dikatakan burung nasar terbang, satu simbol ini ya, dan berkata, celaka, celaka, celakalah mereka. Biasanya kita sebut suci, 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 kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu malaikat serafim, atau serafim ngomongnya kan begitu. Kalau ini burung nasar, burung kematian yang ngomong begitu kan ya. Celaka, celaka, celaka. Artinya lihat dari sudut pandang elang, sudut pandang burung nasar, begitu kira-kira seperti itu lah ya. Wah, bumi ini kacau ya. Saudara, kemarin itu Brazil kena bencana banjir yang nggak pernah kena, saya nggak tahu berapa puluh tahun, ratus tahun kali ya. Itu dilihat dari helikopter, waduh, presidennya lihat dari helikopter, aduh, itu pandangan burung nasar kayak begitu, kira-kira burung itu ngelihatnya begitu kan, wah kacau sekali ya, sampai tenggelam semua begitu loh. Nah, saudara, satu hal yang kita belajar apa sejauh ini sampai empat sangkakala, dosa manusia itu berdampak pada ciptaan. Maka Roma 8 mengatakan ciptaan itu mengeluh, menantikan pembebasan mereka dari belenggu akibat dosa manusia. Karena manusia berdosa, ciptaan ikut dikutuk. Tuhan mengutuk tanah karena Adam berdosa. Sehingga tanah mengeluarkan semak duri. Dan manusia suatu saat, kata Tuhan, akan kembali ke debu. Dia terpaksa mencari makan dengan bekerja keras, berkeringat dari debu tanah, dan ke sana dia kembali. Ciptaan kan kena kutuk Tuhan. Saudara, tapi Tuhan luar biasa. Manusia nggak dikutuk loh. Manusia dihukum tapi nggak dikutuk. Bumi yang dikutuk. Tapi sudah begitu pun bumi masih kasih kita makan. Betapa besarnya anugerah Tuhan. Orang kalau membuka pikiran dan cakrawalanya ya, dia tidak mungkin berkata, wah Tuhan ini kok aneh, katanya kasih ya, tetapi kok mengutuk bumi. Saudara, bumi yang dikutuk ini memberi makan 8 miliar orang. Artinya apa? Anugerah umum, ya, berkat universal Tuhan melampaui kutuknya. Sampai orang tetap bisa hidup di dalam bumi yang terkutuk ini. Tapi nggak bisa disangkali. Ketika manusia menolak pencipta, berkat itu ditarik sedikit demi sedikit. Dan tinggallah kita bersama dengan ciptaan yang sudah terkutuk. Ya. Jadi sama seperti ketika manusia menyalibkan Yesus, langit gelap gulita selama 3 jam. Harafiah loh ini saudara sekalian ya. Harafiah 3 jam, bukan simbolik. Betul-betul jam 12 sampai jam 3 gelap. Jadi saya pikir-pikir ya, kalau kita diberitahukan seperti ini simbol-simbol bahasanya ya, saya pikir begini, ketika kita melewati hari-hari di mana sendu gelap begitu ya, matahari nggak seterang biasanya, mestinya kita teringat.
Mestinya itu mengingatkan kita. Cukup itu men-trigger ingatan kita akan Wahyu 8. Artinya apa? Tidak ada hari di dunia ini di mana kita nggak serius soal kerohanian dan akhir zaman. Karena tandanya itu always reminds us. Selalu menjadi reminder. Yang Tuhan omong itu kamu bisa lihat ya tanda-tandanya. Meskipun belum tentu memang implementasinya persis seperti itu, tapi it's enough to remind us. It's real. Ya. Bukan bahan yang kita ngomong di PA aja ini. This is real life. Saudara sekalian ya. Dan celaka. Begitu kan? 3 celaka. Yang kita sudah baca tadi ya. Saudara, ada 3 celaka. Akan menyusul nih ya. Kenapa disebut 3 celaka? Belalang aneh. Belalang iblis. Seperti kalajengking menyiksa 5 bulan. Saya yakin begitu masuk ke meterai kelima, kita mulai pusing membayangkan. Belalang kok kayak kalajengking? Itu kan 2 binatang yang beda. Kita akan sulit membayangkan, imajinasi kita tadi, sangkakala pertama sampai keempat kita masih bisa. Oh, meteor ya, kita bisa bayangin. Banyak di film kok. Begitu kan? Oh, gunung meletus. Oh, air jadi pahit. Begitu kan, beracun ya. Pohon kebakar. Semua bisa kita bayangkan. Nah, kalau sudah mulai masuk yang meterai kelima ini, mulai kesulitan imajinasi nih kita nih. Belalang bersifat iblis, tapi seperti kalajengking. Ya, kuda berkepala singa, berbuntut ular, membunuh sepertiga penduduk bumi. Itu udah mulai kesulitan kita, saudara sekalian, ya. Dan sangkakala ketujuh ada 7 cawan. Jadi begitu dibuka masuk ke cawan. Sama seperti tadi, ketika meterai ketujuh dibuka, mulailah 7 sangkakala. Ya. Dan ketika sangkakala kelima, keenam, ketujuh, masuklah 7 cawan. Dan cawan itu memang paling puncak ya, penghancuran dunia dan tegaknya kerajaan Allah. Dan itu di Wahyu 11, oh kita katakan, oh udah ending dong. Kalau dunia sudah hancur, kerajaan Allah. Ya tapi ngulang lagi Wahyu 12. Maka Wahyu tidak bisa dibaca sebagai berseri begitu. Dia harus dibaca per tema, per section, per unit ya. Itu harus dilihat fokusnya di mana. Nggak bisa bilang pasal 1 sampai pasal terakhir itu kronologis gitu ya. Seperti Injil ya, Yesus lahir sampai Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Nggak begitu. Kita Wahyu nggak bisa dibaca strict kronologis kayak begitu. Nah, saudara sekalian, 3 celaka ya, masih akan datang. Sekarang kita masuk ke Wahyu 9. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanya pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Ada bintang jatuh dari langit. Ini adalah malaikat jahat. Ya, tafsiran yang paling kuat ini adalah fallen angel. Kenapa? Karena malaikat digambarkan sebagai bintang. Lucifer, bintang timur, morning star, jatuh. Jadi kalau dikatakan bintang jatuh dari langit, ini malaikat jahat diberikan izin untuk membuka anak kunci lubang jurang maut. Nah, begitu buka, keluarlah makhluk aneh. Yang pertama keluar asap tebal. Asap melambangkan penghakiman Tuhan. Sama seperti Sodom Gomora, kena api belerang begitu ya, dari sorga kan angus begitu ya. Jadi asap begitu kan. Lalu matahari menjadi dan langit jadi hitam. Nah, di situ evil rules. Sangat-sangat gelap. Keluarlah segala yang jahat. Nah, saudara sekalian pertanyaannya, untuk apa nih? Ya, mengapa Tuhan izinkan? Untuk menyiksa penduduk bumi yang tidak percaya. Dikatakan, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon. Mereka hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi kita selamat loh. Ini nggak kena ke kita. Ya, sekali lagi kita harus ingat 10 tulah. Kenanya ke orang Mesir, nggak ke orang Israel. Karena ini penghakiman Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Kita luput dari penghukuman penghakiman. Tetapi yang tidak percaya,
Yang tidak ada meterai Allah, tidak ada Roh Kudus, bukan milik Tuhan, itu disiksa. Ya, kenapa nggak langsung dibunuh? Peringatan. Supaya mereka merasa kesakitan dan mau bertobat. Manusia berdosa seringkali harus melewati rasa sakit, baru rendah hati dan bertobat. Saudara sekalian, ketika kita disadarkan ya melalui kelemahan, sakit ya, kita sadar, Tuhan, siapa saya? Ya, kita sadar tuh kemanusiaan kita, saudara sekalian. Ya, itu sebabnya Tuhan izinkan penyiksaan, penyiksaan. Tapi yang menyiksa bukan Tuhan, saudara sekalian ya. Yang menyiksa adalah sebuah makhluk yang dikatakan keluarlah belalang-belalang. Ya, jumlah mereka itu, saudara, kalau dulu ya, bisa membentuk garis 7 kilometer kali 30 meter loh ya. Jadi kalau belalang itu atau locust itu mau makan tanaman ya, mereka tuh pergi, saudara pernah lihat gambarnya, itu gelap ya satu daerah ya, gelap sekali. Jadi mereka itu bisa membentuk garis 7 kilometer kali 30 meter. Bayangkan begitu mereka keluar begitu banyak, iya kita nggak bisa lihat matahari. Gelap saudara sekalian ya. Begitu banyaknya sehingga memenuhi langit, langit jadi gelap. Kita tidak kelihatan langit, hanya kelihatan mereka ya. Saudara, 7 kilometer. Kalau kita tinggal di Jakarta, 7 kilometer itu dari mana? Saudara bayangkan coba ya, segitu banyak di langit. Dan biasanya belalang-belalang makan tumbuhan sampai habis. Tapi ini enggak. Ini belalang aneh. Karena Tuhan perintahkan dan pesan pada belalang, nggak boleh ngerusakin rumput. Ya, jangan merusakkan tumbuhan. Jangan merusakkan pohon. Ini bukan belalang biasa, natural. Ini belalang iblis. Ya, belalang ini berbeda dari biasanya karena dia nggak merusak rumput, tapi sengatnya seperti kalajengking. Kita pegang belalang, kita nggak akan disengat seperti kalajengking. Kalajengking. Tapi ini belalang khusus. Dan belalang ini memang makhluk aneh, makhluk spiritual, yang sengaja mencari menyerang manusia. Belalang naturally menjauhi manusia. Nggak ada belalang nyamperin manusia. Kalau ini belalang demonik, belalang iblis, nyerangnya sukanya nyerang manusia, menyiksa manusia, ya. Dan dia hanya menyengat orang yang tidak percaya. Orang Kristen, orang anak Tuhan nggak kena. Ya, jadi ini bukanlah hewan alami, ya, tetapi hewan dunia spiritual, dunia roh jahat. Karena lokasinya bukan dari bumi, tapi dari jurang maut, di mana iblis dan malaikatnya disimpan di sana. Ya, tapi tujuan dia diizinkan Tuhan bukan untuk membunuh, tetapi menyiksa selama 5 bulan. Saudara mungkin ada pertanyaan, kenapa 5 bulan ini ya? Nah, memang di dalam konteks Israel pada waktu itu 5 bulan itu April sampai Agustus, biasanya bulan 4 sampai 8 itu ya 5 bulan ya. Itu bulan di mana belalang muncul karena memang tanaman sudah mulai musim semi menuju musim panas, panen. Ya dia kan juga mau makan, begitu kan? Di situ panen bisa gagal ya. Biasa mereka ramai-ramai muncul berapa hari? Ini sampai 5 bulan ya. Biasanya cuma berapa hari sih? Kalau mereka makan ya makannya berapa hari? Kok bisa sampai 5 bulan? Ya ini campur tangan Tuhan. Ini belalangnya bukan belalang biasa, makannya bukan rumput, begitu kan ya? Sukanya nyerang manusia. Ya itu ini belalang bukan hewan alami. Dan ini seizin Tuhan juga sehingga dia bisa bertahan sampai 5 bulan. Saudara tahu kalau belalang alami hidupnya nggak gitu lama. Ya. Tetapi maksudnya tidak mungkin sebanyak itu berapa hari, begitu kan ya? Tetapi ini memang agak beda ya. Siksaan ini sangat parah sehingga orang merasa lebih baik mati ya. Di ayat yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan ingin mati tapi maut lari dari mereka. Wah, ini siksaan ini sangat parah sehingga orang merasa lebih baik mati tapi nggak bisa mati. Saudara sekalian ya. Tapi nggak bisa mati. Bayangkan kalau kita ada dalam situasi seperti itu ya. Tersiksa, rasanya ingin mati, tapi nggak mungkin bisa mati. Ya, saudara, Tuhan tidak izinkan mereka mati, melainkan hidup tersiksa. Mereka mencari mati itu mau bunuh diri, suicidal ya. Mereka punya suicidal thought.
Ya, jadi mereka sama seperti pasal 6, mereka mau mati ditimpa bukit. Kenapa? Daripada ngadepin Yesus Kristus yang penuh murka begitu kan ya. Nah, ini adalah pembalasan Tuhan karena mereka menyiksa dan membunuh orang Kristen. Jadi mereka tidak menghadapi kematian dengan cara yang gampang dan enak. Saudara, ini mengingatkan kita akan keadilan Tuhan, ya. Dan ini adalah peringatan akan beratnya siksaan di neraka kekal nanti. Ya, ini preview ya, mau mati nggak bisa mati, tapi hidup pun segan karena sakit sekali. Mereka mencari mati tapi nggak ketemu. Wah, kira-kira seperti itu, saudara sekalian ya. Sekali lagi Tuhan memberikan ini adalah untuk memberikan peringatan. Memberikan peringatan ya, supaya orang jangan terlambat begitu loh. Supaya kamu sudah merasakan sakitnya, kamu sudah dapat previewnya neraka. Kan kalau bisa nggak usah masuk ke sana dong, bertobat begitu ya. Nyata enggak tuh, ya. Meskipun sudah sakit sekali, makin mengutuk Tuhan loh. Ada orang makin sakit, makin mengutuk Tuhan, ya. Tuhan memang nggak ada begitu ya. Kalau ada mana hidup saya sengsara kayak begini. Tuhan itu udah mati ya. Maka saudara, memang kita manusia bisa tergoda mengutuk begitu ya kalau dalam keadaan ini. Tetapi kita harus ingat sebetulnya setiap kali kita mengalami suatu kelemahan tubuh itu mengingatkan kita apa? Tuh, kita perlu Tuhan. Kita harus kembali pada Tuhan. Nah, nah, kalau kita lihat rupa belalang itu seperti apa? Menarik saudara sekalian ya. Belalang demonik ini makhluk yang besar dan menakutkan ya. Kepalanya seperti kuda. Kuda itu bukan binatang kecil ya. Belalang asli kecil. Kalau belalang demonik ini nggak kecil, kepalanya kayak kuda, saudara sekalian ya. Ada mahkota ya emas di kepala. Jadi ini satu spesies yang pemenang ini. Ya, kalau kompetisi dengan spesies-spesies lainnya menang ini ya. Tapi wajahnya seperti manusia. Waduh, tambah serem ya saudara sekalian ya. Rambutnya seperti wanita. Ayat 8 ya. Rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Di atas kepala mereka ada suatu menyerupai mahkota. Muka mereka sama seperti muka manusia. Rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Gigi mereka seperti gigi singa. Wah, iblis seperti singa dikatakan. Lalu dikatakan dada mereka sama seperti uh, baju zirah. Bunyi sayap mereka seperti bunyi kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ekor mereka sama seperti kalajengking. Dalam ekor mereka terdapat kuasa untuk menyakiti atau menyiksa manusia 5 bulan lamanya. Saudara, ini makhluk yang aneh ya. Kenapa sih? Apa yang mereka lakukan? Saudara, roh jahat iri hati terhadap manusia. Jadi dia senang menyiksa manusia ya. Dan mau menggeser manusia sebagai mahkota ciptaan Allah. Jadi ingat bahwa iblis, roh jahat, belalang demonik seperti ini, itu hanya destruktif ya. Jadi nggak ada yang bikin dia happy kecuali kehancuran semua manusia ya. Dan roh-roh jahat keluar untuk menyakiti dan menghancurkan manusia pengikut mereka. Aduh, ini menarik sekali. Biasanya orang tidak menyakiti pengikutnya. Orang menyakiti pengikut orang lain. Tapi namanya iblis, dia suka menyiksa. Baik menyiksa anak Tuhan maupun menyiksa pengikutnya. Jadi saudara sekalian, berhala itu adalah ilah palsu dan alat roh jahat untuk menyiksa manusia selamanya. Roh jahat itu bahkan menyiksa pengikutnya. Kita tanya sebentar, belalang demonik ini apa? Roh jahat seperti itu ya. Yang disiksa siapa? Orang gak percaya. Loh, bukannya kamu senang orang gak percaya? Ya, tapi senang nyiksa juga. Yang disiksa bukan orang Kristen loh, saudara sekalian ya. Yang disiksa oleh iblis juga, yang disiksa oleh roh jahat, adalah orang gak percaya. Karena itu memang diizinkan oleh Tuhan. Tapi intinya Tuhan pakai itu selama ada waktu, belum mati, nggak bisa mati, meskipun suicidal, dan diingatkan oleh rasa sakit, bertobatlah. Berpalinglah kepada Tuhan. Masih ada waktu. Dan ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Nah, iblis raja belalang. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi siapa di balik belalang itu? Iblis. Sudah jelas. Ini pasukan dia, saudara sekalian ya.
roh jahat yang digambarkan sebagai belalang, ya. Nah, ini sama dengan bintang jatuh, malaikat jahat yang membuka pintu jurang maut, ya. Nama Ibraninya Abaddon yang berarti destruction, dan namanya Yunaninya Apollyon, mirip destroyer, penghancur, kehancuran, ya. Jadi sifat iblis itu memang mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan. Jadi iblis itu nggak ada konstruktif loh, ya. Iblis itu cuma mencuri, membunuh, membinasakan, termasuk mencuri dari pengikutnya. Ya, kita seringkali pikir iblis hanya menyerang anak Tuhan. Saudara, iblis itu hobinya menyiksa. Siapapun dia nggak bedakan. Apakah orang yang bukan Kristen itu, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus nggak tersiksa sekarang? Kan sangat tersiksa. Ya nyiksa siapa? Ya iblis. Ya itu memang itu sifatnya iblis. Nggak ada kemungkinan dia bertobat. Dan kehancuran ini akan terus kepada sangkakala ke-6 dan ke-7. Saudara, kehancuran ini dilakukan oleh iblis terhadap manusia pengikutnya yang tidak percaya Tuhan loh, ya. Mereka menyiksa pengikut mereka sampai mati setengah manusia. Dikatakan sampai mati sepertiga manusia. Itu yang tidak percaya, sepertiga, ya. Ini demonstrasi kedaulatan Allah. Kejahatan menghancurkan dirinya sendiri di bawah pengawasan dan kedaulatan Allah. Nah, jadi perhatikan ya, iblis dan roh jahat menyiksa manusia pengikutnya. Dan belalang demonik yang sudah sangat destruktif, bikin orang-orang ini suicidal tapi nggak bisa mati, siksa selama 5 bulan, itu baru celaka pertama. Ya, masih ada 2 lagi, saudara sekalian ya. Masih ada 2 lagi. Dan sangkakala ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu adalah 20 ribu laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Saudara, ini adalah awal celaka kedua. Suara dari tanduk mezbah adalah suara malaikat yang membawa doa-doa orang kudus, mengarahkan pedupaan api itu ke bumi. Ya, jadi perhatikan doa kita sekali lagi memegang peranan dalam skenario akhir zaman. Orang Kristen sekali lagi tidak bisa meremehkan peranan doa. Kalau doa itu punya impact, punya dampak yang bersifat global, ya, bersifat kosmik, ya, the whole universe, begitu loh. Sampai dikatakan bahwa ini malaikat mengeksekusi penghakiman Tuhan, salah satunya melalui doa-doa kita, ya. Malaikat tersebut sekarang melepaskan roh-roh jahat, ya. Kan selama ini diikat dengan sungai Efrat, saudara sekalian, ya. Keempat malaikat itu diikat, artinya dibatasi oleh Tuhan. Kali ini dilepaskan. Dan malaikat ini memang bersifat destruktif. Ayat 15, pelepasan mereka bukanlah karena kecelakaan, tapi pengaturan Tuhan. Tujuannya apa? Membunuh sepertiga manusia untuk memperingatkan yang masih hidup untuk bertobat dan datang pada Kristus. Dan dikatakan, 4 malaikat perusak itu berubah bentuk menjadi pasukan berkuda sejumlah 200 juta. Nah, ini saudara sekalian, 200 juta. Dan jumlah tentara itu ialah 20 ribu laksa. 20 ribu, laksa itu 10 ribu, ya. Jadi 20 ribu itu nolnya 4, laksa nolnya 4. 200 juta, ya. Jadi ini pasukan 200 juta. Ya, ini benar-benar pasukan yang sangat banyak, saudara sekalian, ya. Sangat banyak. Penampakan 200 juta pasukan itu seperti apa? Ayat yang 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api, biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap belerang. Ya. Saudara, mereka 200 juta penampakan, 200 juta pasukan ini seperti kuda, ya, kuda-kuda dan orang menungganginya, ya.
baju zirah, tapi warna baju zirahnya merah api, biru, dan kuning belerang. Ya, itu melambangkan kehangusan, kehancuran. Ya, kepalanya seperti kepala singa, artinya buas. Kuasa ada di mulutnya. Kuasa ada di mulutnya. Ekornya seperti kepala ular, artinya menyengat ya. Bahkan ekornya tuh menyengat begitu. Jelas mereka adalah makhluk demonik, bukan makhluk biologis ya. Senjatanya api, asap, belerang. Nah, itu mewakili diwakil oleh tiga warna itu. Api itu merah, asap itu biru, belerang itu kuning. Ya, kuda-kuda ini membunuh sepertiga manusia, bukan lagi menyiksa. Sudah masuk kepada meterai yang sangkakala yang keenam, saudara sekalian ya. Jadi ini sudah membunuh. Jadi peringatan demi peringatan sudah diberikan sampai akhirnya ya dihukum begitu ya. Namun akhirnya mereka akan dihukum dengan api, asap, dan belerang nanti ya di penghakiman akhir. Tuhan masih berikan waktu kepada 2/3 yang masih hidup, extra time untuk bertobat. Tapi kita lihat mereka bertobat nggak? Ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga dan batu dan kayu yang tidak dapat berlihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudara, Tuhan sudah memperlihatkan kedaulatan dan kemahakuasaannya dengan sangat jelas. Tuhan sudah memperlihatkan kebodohan dan kejahatan berhala dan roh-roh jahat. Roh jahat sudah memperlihatkan betapa jahatnya mereka menyiksa dan membunuh pengikut mereka sendiri. Tuhan masih memberikan kesempatan 2/3 masih hidup ya, meskipun suffer, meskipun menderita. Tapi hasilnya sangat menyedihkan. Mereka tetap tidak mau bertobat dari berhala dan roh-roh jahat. Mereka malah lebih menyembah berhala. Orang tidak percaya, terbukti tidak layak, diberikan kesempatan bertobat. Karena ketika mengalami kesulitan, dia malah mengutuk Tuhan, dia berpaling pada berhala. Kalau jadi orang Kristen begini susah, saya kembali kepada kuasa gelap. Kalau jadi orang Kristen begini sulit, mendingan saya nggak usah jadi orang Kristen. Begitu kan? Saudara sekalian, seringkali kita dengar ya. Jadi orang nggak bisa terima begitu ya, kalau sebagai anak Tuhan dia menderita seperti ini. Ada godaan begitu ya. Kalau begini mendingan nyembah berhala. Nah, bahaya nomor satu untuk iman kita sampai akhir zaman adalah penyembahan berhala. Ya, saudara, berhala adalah cara iblis menyajikan sisi menyenangkan dari dosa dan keduniawian. Ya, selalu kelihatan sweet, kelihatan promising, menjanjikan sesuatu, tetapi memberikan janji-janji yang palsu. Ya, dan berhala itu mengikat dan menutup pikiran seseorang ya. Jadi dia tertutup begitu loh ya. Hanya taunya itu aja, kesenangan, sampai nggak senang lagi pun nggak bisa apa-apa. Tapi itu aja, saudara, berhala ya. Dan penyembahan berhala akan melahirkan perbuatan fasik. Jadi sikap kita bagaimana, saudara sekalian ya, setelah 6 sangkakala yang kita pelajari. Saudara, kita harus belajar waspada terhadap dosa. Be careful with sin. Betapapun kecilnya. Dosa mengeraskan hati, dan orang tidak lagi merasa bersalah, malah menyalahkan Tuhan. Lihat tuh, lihat ya, hidup saya susah, salah Tuhan. Ya, saya sudah pelayanan, saya sudah berkorban, saya susah. Buat apa ikut Tuhan? Dia memang Allah yang tidak adil dan tidak penuh kasih. Begitu loh, kita harus waspada. Saudara sekalian ya, ketika di depan mata ada kematian, ada orang yang tidak bertobat, malah menyalahkan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan nggak begitu. Kita percaya kita sudah dibebaskan dari hukuman, dari penghakiman. Dan kalau kita mengalami kesulitan, itu ujian, dan Tuhan pun tidak pernah mengizinkan itu melampaui kekuatan kita. Dia setia, dia berikan jalan keluar, dia berikan pertolongan, dia hadir bersama kita. Saudara, justru kesulitan dan pergumulan hidup ini mendorong kita lebih dekat sama Tuhan ya. Bukan mempertanyakan, di mana Tuhan?
Di mana Tuhan, saya sulit, hidupnya sulit kayak begini. Mana Tuhan orang Kristen? Saudara, kita tahu bukan itu tujuannya. Yang kedua, kehidupan jasmani bersifat sementara, kita belajar. Sementara kehidupan atau keselamatan jiwa itu kekal. Ya, kematian mengingatkan kita untuk bertobat dan lebih dekat pada Tuhan. Tujuan kematian fisik sebetulnya ada mencegah kematian kekal. Ketika manusia sadar dia takut mati, di situ dia cari Tuhan. Saudara, banyak di antara kita terima Tuhan Yesus pertama-tama bukan karena kita mengasihi Tuhan dan tahu dia benar. Kita takut neraka. Ya, tetapi memang begitu. Memang begitu, saudara sekalian ya. Awal-awal kita memang dengan ketakutan akan kematian, akan neraka itu mendorong kita serius memikirkan kemana saya pergi kalau udah mati. Dan di situ kita kembali kepada Tuhan, kembali pada Injil. Dan Tuhan menggunakan pola yang sama kok ya. Dan itu sebabnya bagi kita gunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Saudara, Tuhan tuh panjang sabar, berlimpah kasih setia. Meskipun bumi sudah seperti ini, tetap kita masih hidup loh. Ya. Meskipun penyiksaan, kesiksaan itu di dalam dunia ini bisa terjadi secara real, tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan ya kepada kita, kepada orang manusia itu momen untuk orang bertobat. Tuhan nggak tutup pintu pertobatan. Tuhan nggak pernah menolak kita. Tuhan nggak pernah meremehkan doa kita. Kita mengaku dosa dalam nama Yesus diampuni. Ya, kita sedih, kita apa ya, Tuhan mendengarkan. Begitu kan kita mencurahkan isi hati kita. Kita komplain pun Tuhan terima. Ya, saudara, intinya Tuhan tidak pernah menolak kita. Dan ini kan waktu kesempatan harus digunakan dengan baik ya. Anugerah kemurahannya terus terbuka bagi mereka yang berpaling kepadanya. Jadi saudara sekalian, kita bersyukur. Satu sisi kita belajar betapa ngerinya penghakiman Tuhan, tapi sisi lain kita bersyukur. Kita sudah diselamatkan dari penghakiman. Tetapi bukan berarti kita nggak punya pelajaran, nggak dapat pelajaran ya. Pelajarannya ya ini. Kita masih menghargai anugerah, lebih dekat pada Tuhan. Nah, gunakan setiap waktu kesempatan dengan baik. Ya, karena dunia ini menjauh dari Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus gunakan waktu lebih baik dengan mencari kehendak Tuhan, mengikuti rencananya. Oke, saudara yang terkasih, itu adalah Wahyu 8 dan 9 malam hari ini untuk kita sekalian ya, untuk renungkan, pelajari, dan diskusikan. Saya serahkan selanjutnya kepada Pak Luis ya.